Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallim ajmain. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salahuddin Zain dengan NIM 2121212221. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu maqasidus syariah sebagai pemenuhan tugas mata kuliah usul fiqh. Langsung saja. Yang pertama adalah pengertian dari maqasidus syariah. Maqasidus syariah adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal maqasid atau iqsad, yang keduanya merupakan masdar mimi, qasad yaqsidu qasadan. Masdar mimi secara bahasa adalah tujuan atau target yang diharapkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan tujuan seorang menuju jalan yang benar. Kemudian syariah secara bahasa sering kita awali di kamus-kamus bahasa Arab adalah ad-din, al-millah, kemudian al-manhaj, yang berarti adalah tempat air mengalir di mana hewan-hewan di sana minum. Adapun secara istilah, maqasid adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi sempurna di jalan yang benar berdasarkan ajaran sumber utama Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dapat diartikan juga bahwasanya maqasid adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang kehendak diwujudkan oleh syar'i dalam setiap hukum yang ditetapkannya. Dengan demikian, maqasidus syariah merupakan tujuan dan kiblat dari hukum syara', di mana semua mustahid harus mendapatkan perhatian dari ke sana. Jadi ini adalah maqasidus syariah. Adapun pokok-pokok dalam maqasidus syariah yang poin besarnya adalah, yang pertama adalah maqasid ad-daruriyat, kemudian maqasid al-hajat, dan al-maqasid tahsiniyat. Apa yang dimaksud dengan maqasid daruriyat adalah kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Maksudnya bagaimana? Bila mana tingkat kebutuhan ini tidak dapat dikatakan sebagai kehidupan yang sangat penting atau tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia. Dapat dikatakan sebagai kehidupan yang sudah sangat penting, pokok, demikian berlangsung urusan agama dan kehidupan manusia. Jadi maqasidus syariah ini adalah sesuatu yang harus ada. Bila mana tidak ada, itu akan menimbulkan akibat yang fatal, baik dalam agama maupun dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya contoh makan dan minum, ini adalah sebuah kebutuhan manusia, karena seorang yang tidak makan, tidak minum, itu bisa berakibat fatal bagi jiwanya dan raganya. Yang selanjutnya adalah maqasid hajiyat, adalah kebutuhan sekunder, di mana bila tidak terwujud keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatan. Tadi kalau ad-daruriyat itu ketika ditinggalkan itu kan mengancam keselamatan seseorang. Tapi kalau hajiyat itu sekunder. Bila mana tidak tersampaikan, tidak terwujudkan, tidak terlaksana, itu tidak akan menyampaikan kematian atau yang fatal. Tapi apa? Tapi akan mengalami kesulitan dan kesukaran, bahkan mungkin berkepanjangan. Ya, karena bila mana ini hajat ini tidak terlaksana, tidak terwujud, maka akan merasa kesulitan dalam melakukan sebuah amal atau kegiatan. Diartikan juga hukum ini dibuat untuk meringankan beban sehingga suatu ibadah bisa dijalankan dengan baik. Ya, ini adalah sebuah bentuk keringanan, pemudah atau kemudahan dalam melakukan sesuatu. Seperti contoh, ada ketentuan diperbolehkan seorang melaksanakan sholat diringkas atau jamak ketika dalam kondisi yang tidak memungkinkan melaksanakan sholat sebagaimana mestinya. Ya, ini adalah contoh seseorang ketika lagi perjalanan dan di situ masuk ada waktu zuhur sama asar, yang mana di situ
masih di perjalanan tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat, maka di situ diperbolehkan untuk menjamak takdim atau menjamak qashar atau nah itu boleh, ini adalah contoh haji ya. Kemudian yang ketiga adalah tahsiniyat. Tahsin adalah kebutuhan tersier. Nah, secara bahasa adalah penyempurna atau pelengkap nih. Pelengkap bila mana kita sudah sholat, sudah melaksanakan rukun-rukun itu kita perlu berdoa. Kemudian kita bersedekah, beramal dan lain sebagainya. Kemudian seseorang itu memakai pakaian yang cukup menutup aurat itu sudah cukup. Lah tahsiniyatnya apa? Dengan mengasih wangi-wangian, kemudian dengan memakai baju yang bagus itu dah tahsiniyat. Nah, sudah dijelaskan tadi kalau dalam Dururiyat itu menurut Imam Ghazali itu dijelaskan bahwasanya ada bentuk-bentuk perwujudan dari al-Dururiyat yang mana mencakup 5 poin. Yang pertama adalah menjaga agama atau hajzuddin. Secara umum agama berarti kepercayaan kepada Tuhan, adapun secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyaratkan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka dan berhubungan mereka satu sama lain untuk mewujudkan mengangkat agama Islam yang telah mensyariatkan iman dan berbagai pokok yang 5 yang menjadi dasar agama Islam yang telah dikatakan oleh rukun Islam. Kemudian adalah menjaga jiwa atau khifdun nafas adalah ketetapan mengharamkan membunuh manusia. Sebenarnya tetap dibenarkan oleh Islam jika terjadi sebuah pembunuhan wajib di atas salah kisos. Yang mana jiwa di sini adalah larangan atau perintah bahwasanya kita untuk menjaga diri kita sendiri maupun orang lain. Khifdun nafas. Jadi tubuh kita, kondisi kita, seseorang itu harus dijaga. Kemudian selanjutnya adalah menjaga akal. Dalam rangka menjaga akal manusia, agama Islam mensyariatkan mengharamkan minuman keras atau segala yang haram, yang memabukkan. Kenapa ini untuk menjaga akal seseorang? Kodratnya seseorang itu adalah berakal. Lah, ketika seseorang itu minum minuman keras yang itu bersifatnya tidak menstabilkan kondisi pikiran, itu tidak boleh. Yaitu alamatnya daruriyat itu, maka harus dijaga. Kemudian yang kedua adalah menjaga hifdzun nasl, menjaga keturunan. Dalam hal ini disyariatkan seseorang itu untuk menjaga diri. Menjaga diri seperti apa? Untuk mensyaratkan hukuman bagi laki-laki dan perempuan yang berzina. Ini keturunan berzina. Karena apa? Seorang yang berzina itu pasti akan mendapatkan dampak negatif, baik itu secara biologis, psikis, sosial, dan terutama nasab warisnya. Karena seorang yang keturunannya tidak jelas adalah zina itu tidak bisa mendapatkan warisan. Kemudian yang terakhir adalah menjaga harta atau hifdzul amal. Jadi untuk melindungi harta yang kita miliki, baik dari cara memperolehnya yang halal, kemudian menjaganya, kemudian ketika sudah mencapai nisabnya itu dalam bentuk perlu dijaga, itu adalah disebut hifdzul amal, menjaga amal. Jadi channel adalah ada poin dari pembahasan kali ini adalah tentang apa itu dzururiyat, hajiyat, dan tahsiniyat, yang kemudian dalam inti dari dzururiyat itu adalah 5 tadi ada hifdzuddin, kemudian ada hifdzun nasl, hifdzun nafas, hifdzul mal. Nah itu ada 5 itu yang perlu kita ketahui bahwasanya adalah poin-poin besar dalam maqasidus syariah, yang mana adalah tujuan dari seorang hidup untuk mencapai sebuah titik temu, yang mana kita harus mengetahui ini semuanya. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya tentang maqasidus syariah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.